Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jamaah ikhwani fillah wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tak lupa dan tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah yang semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ta'lim, sebuah majelis yang Nabi SAW dan para sahabatnya sering sekali melakukan hal tersebut dan menjadi kebiasaan mereka guna menyampaikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Minimalnya kalau memang nanti di kajian kita tidak mendapati apa-apa, ilmunya tak paham, gitu ya, tak ngerti sama sekali yang disampaikan, minimalnya kita datang ke masjid, kita datang di waktu akhir-akhir duha, yang mungkin biasanya kita tak biasa sholat duha, kita datang dengan wudu kita, masuk masjid, sholat sunnah, bisa rakaat 3, sholat setelah wudu, sholat sunnah setelah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah duha. Sebuah kemuliaan yang besar yang kita dapatkan. Mungkin kita nggak biasa sholat duha, tapi dengan hadir di majelis ta'lim, walaupun kita nggak dapat ilmunya, nggak dapat kajian, nggak paham, kita dapat duha minimal. Tapi kan nggak seperti itu. Kita duduk di majelis ta'lim saja sudah mendapatkan keutamaan yang besar yang Allah dan Rasulnya janjikan buat kita. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini sudah lengkap banget kita. Tidaklah suatu kaum duduk berkumpul di rumah di antara rumah Allah. Kita tidak belajar di kelas, kita tidak belajar di aula, kita tidak ngaji di hotel, bukan di auditorium, bukan. Kita ngaji di masjid, fi baitin min buyutillah, di suatu rumah di antara rumah Allah. Dan yang kita ngaji adalah yang turun dari kitab Allah. Kita kaji Al-Quran, kita kaji firman Allah, kita kaji wahyu dari Allah, dari berupa Al-Quran maupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah kita belajar dan saling mengajarkan di antara kita. Maka yang didapatkan adalah
illa nazala alaihim as-sakinah. Turun di tengah-tengah mereka tenang. Wa ghashiyahum rahmah, diliputi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dinaungi sama malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah. Allah absen nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia kita tidak kenal dengan siapa-siapa. Mungkin di dunia tetangga kanan kiri aja tidak kenal dengan kita. Mungkin kita orang biasa. Mungkin kita orang tidak terpandang. Mungkin kita orang remeh di dunia ini. Sehingga orang tidak ada yang kenal kita. Orang tidak ada yang perhatian sama kita. Tapi dengan kita rajin datang ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim, Allah Akbar, Allah sering absen nama kita sehingga para malaikat Allah, para penduduk langit tahu ini si fulan yang kemarin ngaji, yang pekan lalu ngaji, pekan datang lagi dia buat ngaji. Kita tidak terkenal di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan nama kita mulia di langit sana. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan. Allah itu sayang nggak sih sama kita? Sayang. Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Yakin? Insya Allah. Yakin kita Allah sayang sama kita? Berapa persen? 100%. Benar 100%? Masya Allah. Yakin benar ya? Oh, alhamdulillah. Yakin Allah sayang sama kita 100%. Tapi jamaah sekalian, coba. Apa pertanyaannya? Setelah pertanyaan ini, masih yakin nggak kalau Allah itu sayang sama kita 100%? Pertanyaan lagi. Dari banyaknya doa yang kita panjatkan sama Allah, dari banyaknya doa yang kita panjatkan, kita minta sama Allah, berapa doa yang sampai detik ini belum Allah kabulkan dan Allah belum berikan? Sedikit pokoknya. Sedikit. Jangan doa kan nih. Jangan doa kan nih. Banyak apa sedikit? Banyak doa. Banyak doa yang belum Allah kabulkan. Ada yang minta apa? Jadi presiden. Ada. Jadi presiden, Masya Allah. Ada yang ingin jadi orang kaya. Ada yang ingin punya mobil. Ada yang ingin punya motor. Ada yang ingin punya rumah. Ada yang doa, ya Allah, jangan jadikan saya memiliki hutang. Sampai sekarang mobil belum kebeli, baru-baru jadi presiden, jadi RT aja belum, ya kan? Apalagi masih punya hutang. Rumah belum punya, masih jadi kontraktor. Apa kontraktor? Hidup ini kontrakan gitu ya. Terus gimana coba? Masih yakin kalau sayang sama kita? Masih? Benar? Masya Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Berarti yakinnya kuat ya? Yakinnya kuat ya? Aku masih yakin sama, masih yakin kalau masih sayang sama kita? Ya, cuma. Kenapa kita bisa begitu yakin ya? Kalau Allah itu sayang sama kita, Allah gak ijabah buat kita. Allah belum kasih kita ijabah. Kok bisa kita yakin? Apa alasannya? Allah lebih sayang daripada ibunya ke anaknya. Masya Allah, Allah lebih sayang dari bapak ke hamba, lebih sayang daripada seorang ibu pada anaknya. Apa lagi alasannya? Ketika dari cobaan yang berat. Terhindar dari cobaan yang berat. Ini lagi dalam cobaan, Bu. Masih punya hutang di rumah saya. Oh gitu. Masya Allah. Apalagi, apa yang membuat kita yakin bahwa Allah itu masih sayang sama kita? Bahkan kita yakin ini 100% yakin Allah sayang sama kita. Tapi doa kita dari jawab sama Allah. Yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita ya. Masya Allah, yang terbaik untuk kita. Ya jamaah, Masya Allah, barakallahu fiik. Betul memang. Jawabannya jawaban yang sama kita betul. Allah baik sama kita. Allah pilihkan yang terbaik sama kita. Allah itu sayang sama hamba-hambanya. Betul. Memang seperti itu adanya. Namun jemaah sekalian, beberapa sebab yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa kita bisa begitu yakin bahwa Allah sayang sama kita? Di antara sebab yang pertama, jemaah. Sebab yang pertama yang bisa membuat kita yakin betul bahwa Allah itu sayang sama kita sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa patokan sayang atau tidak sayang itu
bukan dikasih atau tidak dikasih. Itu bukan patokan. Bukan menjadi sebuah patokan Allah sayang atau tidak sayang sama seorang hamba dengan cara Allah mengabulkan atau Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Itu tidak menjadi patokan. Bukan menjadi patokan. Ketika ada seorang hamba yang terus minta sama Allah, rajin dia ibadah sama Allah, saleh kehidupannya, itu tidak dikabulkan sama Allah. Terus dia nggak dikasih sama Allah, terus dia kita katakan bahwa Allah nggak sayang sama dia. Itu bukan menjadi patokan. Allah kasih dan Allah tidak kasih, itu bukan menjadi sebuah patokan. Bukan terkadang orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, seorang anak yang minta sama orang tuanya, minta sesuatu tersebut membahayakan bagi anak tersebut, maka sudah tentunya orang tua, seorang bapak, seorang ibu tidak akan pernah memberikannya. Ketika kita sayang, ya pasti sayang. Dia tidak memberikan sesuatu tersebut kepada anaknya karena dia sayang, bukan karena dia benci, bukan karena dia marah, bukan karena tidak sayang. Karena dia sayang sama anaknya sehingga dia tidak memberikan sesuatu yang membahayakan tersebut. Kita minta kaya, kita minta uang harta banyak sama Allah. Bisa jadi doa-doa tersebut tidak Allah kasih, tidak Allah kabulkan karena berbahaya buat kita. Dari zaman moyangnya dulu, kakek nenek moyang mintanya kaya, sampai cicit dari Tuhan pun kaya. Kenapa? Apa penyebabnya? Bisa jadi kekayaan tersebut berbahaya buat kita, berbahaya buat kita. Bukankah ada orang-orang yang dahulunya ketika sulit, hidupnya sulit, cobaan, sakit, susah, dekatnya minta ampun sama Allah. Ketika Allah bukakan kelapangan, Allah berikan dia sehat, Allah berikan dia harta, lupa sama. Dulu waktu dagang bakso gerobak, sholatnya tidak pernah tinggal waktu. Sebelum azan datang dia, Allah berikan cobaan, Allah berikan kekayaan sama dia. Allah jadikan baksonya laris. Mulai berpikir, ini saya mulai punya bangga, nggak perlu muter lagi saya. Dan temanya kan saya, kayaknya sewa ruko kecil-kecilan boleh. Nah, boleh nggak sewa ruko kecil-kecilan? Dicari rukonya yang paling dekat sama masjid, tempel kalau bisa sama masjid. Alhamdulillah, masih terjaga sholatnya, dekat sama masjid, datang sebelum waktu azan. Allah berikan ujian lagi, Allah berikan cobaan dari sana. Lebih laris lagi, warungnya penuh, nggak cukup, harus cari sewaan lain. Walau dia putar untuk cari sewaan sekitar lain, nggak ada, harus agak geser, agak jauh dari masjid. Akhirnya apa? Ya sudah, insya Allah berkah. Ini berkah, geser dia, agak dikit jauh dari masjid. Masya Allah, sholat masih terjaga, 5 waktunya terjaga. Cuma nggak sebelum azan, datangnya setelah azan. Tapi masih bagus, Masya Allah. Alhamdulillah. Tambah ramai lagi, penuh lagi. Wah, ini kayaknya kalau bangun sendiri bisa. Ayo cari tanah. Cari tanah di tengah-tengah kota, agak nyingkir dikit. Agak nyingkir jauh lagi dari masjid. Allah. Mulai itu. Belum ditinggalin sholatnya, belum. Tapi dananya menjelang koma. Agak masbuk dikit. Kenapa? Jauh dari masjid. Orang banyak tambah ramai, Masya Allah. Ini kan hartanya tambah banyak, Allah kasih di dunia. Mulai sholatnya masuk. Tapi tetap sholatnya dijaga. Tambah ramai lagi. Sampai akhirnya apa? Mulai dia punya pelanggan yang agak sedikit rewel. Yang ngelayanin harus dia. Kenapa? Karena biasanya masakan itu beda rasa. Dia pikir, wah ini kalau saya tinggal, nanti pelanggan saya nggak beli, hilang pelanggan saya. Atau Allah uji dia, rame-rame pas jam makan siang, waktu zuhur Allah, mulai lupa.
Dulunya waktu masih nafas bisa dia sholat. Ketika sudah jadi sudah di Ciliwung, lupa dia sholat, lupa dia karena berbahaya. Dia lupa. Sehingga patokan kasih sayang Allah itu bukan dikasih dikabulkan atau tidak dikabulkan. Tapi Allah betul-betul lebih paham mana yang terbaik buat kita. Oleh karena jangan salah kaprah. Jangan jadikan patokan kasih sayang Allah itu adalah dengan kita minta Allah kasih, kita minta Allah kasih, kan tidak seperti itu. Bahkan kehidupan kita saja untuk menunjukkan kasih sayang itu nggak mesti melulu kita kabulkan permintaan orang kita sayang. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengerti seluruh kehidupan seorang hamba? Dan tentu saja jemaah sekalian, kasih sayang Allah buat kita itu lebih luas. Terkadang manusia itu sibuk mengejar 1% dari kasih sayangnya Allah. Kita sibuk mengejar 1% dari kasih sayangnya Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, bagaimana digambarkan dalam hadis itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya 100 rahmat, punya 100 kasih sayang. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah turunkan ke dunia ini cuma 1 rahmat. Bainal ins wal jin wal mala'i wal hawa wal hawash. Dan Allah turunkan 1 rahmat ini di antara manusia, jin, hewan ternak dan hewan buas. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti hari kiamat, itu 1 rahmat Allah. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah turunkan ke dunia ini di tengah manusia, di tengah jin, di tengah hewan ternak, di tengah hewan buas, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu cuma 1 rahmat. 1 kasih sayangnya Allah. Harta yang kita punya, rumah yang kita miliki, tanah yang kita simpan, istri, suami yang kita sayangi, anak-anak, keluarga yang kita cintai, semuanya 1 rahmat Allah, 1 kasih sayang Allah. Wa akharallahu tis'an wa tis'in, dan Allah simpan 99 rahmat sehingga Allah nggak mau kita tertipu dengan 1%-nya, dan nggak mungkin kita dapat 1% itu. Kenapa? Dibagi jemaah dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia akhir. Berapa persen kita dapat? 0,000 nggak tahu berapa persen kita dapat. Karena 1 rahmat tersebut dibagi, entah mungkin miliaran manusia atau triliunan manusia, makhluk, bukan manusia saja. Oleh karena Allah nggak mau kita hanya sibuk dengan 1% yang dibagi dengan seluruh makhluk tersebut. Karena dengan 1% tersebut kita dijauh dari akhirat, kita dijauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu mungkin doa yang kita panjatkan, doa yang kita minta sama Allah adalah doa-doa yang bisa membahayakan diri kita tanpa kita sadari. Atau mungkin Allah jadikan pilihan terbaik yang paling buat kita. Dan kita sudah pernah jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu dengan 3 model. Allah kabulkan secara langsung, Allah simpan nanti buat di akhirat itu lebih baik, atau Allah palingkan keburukan yang seharusnya menimpa kita menjadi tidak menimpa kita. Jadi ini semua baik buat kita, dan pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Ini yang akan membuat kita yakin bahwa Allah itu sayang sama kita ketika kita mendekat kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika ada orang-orang yang terus dikasih sama Allah, dia nggak sholat, dia nggak taat sama Allah, dia nggak taat sama Rasul, bahkan mungkin dia kufur sama Allah, dia tidak sujud kepada Allah, tapi banyak harta,
Dia nggak beribadah sama Allah. Dia nggak tunduk sama Allah. Itu mungkin Allah sayang sama dia. Dia melanggar perintah Allah, melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membenci Allah, membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan beriman kepada Allah. Bagaimana mungkin mereka dikatakan hamba kesayangan Allah? Mustahil. Lalu bisa Allah kasih nikmat, Allah kasih dia rezeki? Ini yang disebut sebagai istidraj. Istidraj. Allah lepas, Allah berikan itu semua untuk menjadikan mereka semakin kufur kepada Allah. Allah habiskan jatah nikmatnya untuk di dunia, sehingga tidak akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun kecuali nerakanya Allah. Tentunya kita lebih mengharapkan bagian kita di akhirat dibandingkan dunia. Dan itu lebih indah. Makanya hati-hati. Sholat enggak, maksiat jalan, tapi kok lancar-lancar aja bisnis. Badan sehat, bisnis lancar, istri cantik, suami ganteng, anak-anak lucu. Jangan dikira itu kebaikan semua. Ketika kita jauh dari Allah, tapi dapat nikmat terus sama Allah, bisa jadi bisnis aja. Falamma azabahum azabahum Allah. Mereka menyimpang, mereka berbalik, Allah palingkan sejauh-jauhnya. Sengaja Allah atur ini agar semakin berat siksa yang datang di dunia akhirat. Oleh karenanya, patukkan Allah sayang atau tidak sayang kepada seorang hamba yang bukan dikabulkan, dikasih rezeki, apalagi urusan duniawi. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja sangat khawatir. Nabi SAW takut kalau umatnya itu Allah bukakan pintu dunia sebenarnya. Ya, bagaimana orang saleh terdahulu, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan orang saleh sepeninggal mereka. Bagaimana mereka itu khawatir dengan dunia. Sebaliknya, kita di hari-hari ini terkadang lupa. Bukan berarti Islam mengajarkan kita harus jadi miskin, bukan. Bukan berarti Islam melarang seorang untuk jadi orang kaya, bukan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bagaimana kayanya beliau jemaah sekalian. Beliau infakkan hartanya di jalan Allah, bahkan sampai detik ini. Hartanya sampai detik ini mungkin masih banyak rekeningnya Utsman isinya daripada rekeningnya kita. Rekening Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, ada rekening Utsman bin Affan. Orangnya sudah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi hartanya masih manfaat untuk kaum muslimin di hari ini. Kenapa? Karena dia infakkan di jalan Allah. Oleh karena itu, sebab pertama yang bisa menjadikan hati ini lebih kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Sebab yang kedua, di hari ini, dari pagi ini, dari waktu subuh tadi, subuh jam hampir setengah 5 ya, subuh setengah 5, sampai sekarang jam 11 kurang, sudah berapa banyak doa yang kita minta sama Allah? 5, 10. Tadi kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita puji Allah dengan doa, dengan kita. Setelah itu salat subuh. Sebelum subuh itu Masya Allah, ada waktu antara azan dan iqamah, angkat kita minta apa kita. Berapa banyak doa yang kita panjatkan sama Allah di hari ini, dari waktu subuh ini. Mana yang dikabulkan sama Allah? Berapa yang dikabulkan sama Allah? Anggaplah 10. Dari 10 yang kita minta, berapa yang sudah Allah kabulkan? Belum ada lagi. Gimana? Satu pun lagi saya. Dari subuh tadi sampai sekarang, saya minta uang, saya minta mobil, saya minta. Belum ada tuh bapak tukang bebek datang ke rumah dari mobil tuh belum ada Ustaz. Ada tungguin dari jam 8 tuh ngopi, itu nggak ada datang gitu ya. Belum ada dikabulkan. Terus gimana sih?
Coba kita jangan fokus dengan apa yang kita minta, tapi renungi nikmat yang Allah kasih yang kita minta. Terkadang harus itu fokus dengan diri kita saja. Dari 10 permintaan yang dia minta, belum Allah kabulkan memang di hari ini. Tapi berapa banyak nikmat yang Allah kasih tanpa dia perlu minta. Bayangkan kalau seluruhnya nikmat Allah itu harus kita minta dulu baru Allah kasih. Contoh, kita nafaskan. Ada nggak yang tadi bangun subuh bilang, ya Allah berikan saya nafas hari ini. Ada yang minta kayak gitu? Ya Rabbi, gak ada dari pagi kita, ya Allah berikan saya nafas ya Allah. Ya Allah berikan saya kemampuan untuk berjalan ya Allah. Ada yang minta kayak gitu? Gak ada. Gak ada yang tadi kita minta kayak gitu. Tapi Allah kasih sama kita. Allah berikan itu semua. Allah izinkan kita minum juga. Apakah kita mengira ini hasil usaha kita saja? Kita bisa minum, bisa makan di hari ini, kita bisa nafas, bisa berjalan, bisa ketawa, kita bisa tersenyum. Usaha diri kita tanpa campur tangan Allah? Tidak. Demi Allah, tidak. Dari 10 doa yang kita minta, mungkin Allah beri ijabah satu pun. Dari 10 yang kita minta itu, Allah kasih begitu banyaknya nikmat tanpa kita minta. Kalau nikmat-nikmat tersebut harus kita minta dulu sama Allah. Berapa banyak absen permintaan yang harus kita sebutkan sebelum kita minta mobil, sebelum kita minta uang, sebelum kita minta rumah, tanah dan yang lainnya. Kita absen, ya Allah berikan saya izin untuk bisa melihat, berikan saya darah yang terus mengalir sepanjang hari ini, berikan detak jantung saya yang bagus, berikan kemampuan saya bisa berjalan, berikan saya bisa bernafas, berikan saya bisa minum, berikan saya air. Allah bagaimana? Berapa banyak permintaan yang harus kita minta? Gak mampu lagi kita untuk berbicara. Sepanjang waktu kita akan terus mengangkat tangan bersama Allah. Kalau nikmat-nikmat yang Allah kasih itu harus kita minta. Tapi kan enggak. Sebelum kita minta, Allah sudah kasih. Di situ rasa syukur seorang hamba akan timbul. Gak ada tadinya cuma 10 yang kita minta itu gak ada tadinya. Bahkan sifat urgensinya saja jauh dari apa yang Allah sudah kasih. Allah Akbar. Maka sudah sepantasnya seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah mengeluh, bukan malah mempertanyakan takdir, menyalahkan Allah, menganggap Allah tidak mendengar doa-doa kita, menganggap Allah tidak sayang lagi sama kita. Akan sebaliknya juga, tanpa kita minta pun Allah sudah kasih yang tersebut. Dan Allah tahu kadarnya mana yang baik buat kita, mana yang bisa menjawabkan kita tidak. Tadi apakah kita rela menggadaikan 1% yang kita nggak mungkin dapat 1% tersebut dengan 99% yang akan Allah bagikan nanti di akhirat kelak? Kan tidak. Oleh karena itu sekalian, perbesar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, masih banyak nikmat yang Allah sudah kasih sama kita. Meskipun kadang mungkin luput dari kita sebuah kenikmatan yang mungkin menurut kita penting, menurut kita fatal, menurut kita urgent, tapi kan belum tentu hal tersebut akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Tapi keputusan yang Allah berikan kepada kita sudah betul yang karena kita menerimanya dengan baik, dengan lapang dada, dengan ikhlas, sudah pasti akan menyelamatkan seorang hamba di kehidupannya dunia maupun akhirat. Jumlah yang semoga kita tidak berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita
sebuah kitab yang mulia. Yang kitab ini ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala, kitab Ta'dhimul Ilm, kitab pengagungan kepada ilmu yang harus kita pelajari. Karena tanpa mempelajari pengagungan kepada ilmu, maka ilmu akan mustahil didapati oleh seseorang. Meskipun dia pelajari, meskipun dia bersungguh-sungguh, tapi ketika dia tidak beradab dengan ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan pernah berbarokah, tidak akan pernah memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jemaah yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan. Qala Syekh hafizahullah taala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liasatidatihi wa li'a'immatil muslimin. Al-Ba'du an-18. Simpul yang ke-18. Simpul yang ke-18. At-tahaffudhu fi mas'alatil 'alim. Hendaknya seseorang itu berhati-hati ketika bertanya kepada seorang ulama. Hendaknya seseorang itu berhati-hati ketika bertanya kepada ulama. Yang akan kita pelajari pada kesempatan siang hari ini adalah etika seseorang ketika bertanya kepada ulama, kepada orang yang berilmu. Ada etikanya, jemaah. Kita saja terkadang ketika bertanya suatu alamat, maka kita akan perhatikan etika kita bertanya. Kita akan turun dari kendaraan, kita akan mulai dengan salam, assalamualaikum. Kemudian kita mulai dengan mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, izin bertanya. Ini hanya alamat, hanya urusan duniawi, bukan urusan akhirat, urusan duniawi. Perkara yang kecil, perkara yang remeh. Ya kalau kita nggak tahu, mungkin kita nyasar, tapi nggak masuk neraka nih. Mungkin kita kesasar, kalau kita hanya alamat tersebut kita nggak tahu, kita mungkin kesasar, tapi nggak masuk neraka kita. Lalu bagaimana dengan perkara akhirat, perkara agama yang akan kita tanyakan, perkara yang menjadi penentu hidup seseorang di surga atau di neraka? Maka sudah sepantasnya kita perhatikan adab kita. Dan ketika kita nanya alamat, kita tuh nanya kepada sebarang orang yang kita temui di jalan. Ya orang biasa yang sekarang saja kita temui di jalan, kita tanya, Pak Bu, akan Dek, mau nanya alamat ini di mana ya? Gitu. Lalu bagaimana dengan ketika kita bertanya tentang suatu perkara besar dalam urusan agama, dan yang kita tanyai adalah seorang ahli ilmu, seorang ulama, maka sudah seharusnya dan sepantasnya kita memiliki etika, punya tata cara, punya adab, bukan hanya sekedar untuk memuliakan ulama tersebut, tapi untuk memuliakan ilmu tersebut. Karena pembahasan kita adalah ilmu. Firman min masail syar'i. Kita harus beretika ketika bertanya, itu demi menghindari pertanyaan-pertanyaan yang akan memicu kegaduhan. Kita harus beretika dalam bertanya untuk menghindari perkara-perkara yang akan menimbulkan keributan, menimbulkan huru-hara, wa hifdzan li haibatil 'alim, dan tentunya untuk menjaga wibawa ulama tersebut. Untuk menjaga wibawa ulama tersebut, kita bertanya dengan etika agar tidak jadi kisru, tidak jadi ribut. Karena berapa banyak pertanyaan yang diajukan berimbas sebuah keributan, bahkan melibatkan ranah hukum, kepolisian dan segala macamnya. Sudah sering kita saksikan, ya Pak Hasan dan kita ketika menjawab pertanyaan dari seorang yang hadir di majelis taklimnya, memang itu gak memikirkan efek dari pertanyaan dia. Akhirnya apa? Satu Indonesia ribut. Dan banyak contohnya cuma yang baru terakhir minggu itu tentang wayang sampai akhir harus klarifikasi di TV dan segala macam. Akhirnya apa? Ulamanya harus merendah, terhina, harus minta maaf dan segala macamnya. Wibawanya jatuh. Karena apa? Karena pertanyaan. Dia yang bertanya dan dia tidak beretika, dia tidak berpikir.
imbas dari pertanyaan yang dia tanyakan. Oleh karena itu mas sekalian, fa'inna minas su'al, karena kata Syekh di sini, sebagian dari pertanyaan-pertanyaan ma yuradu bihi tashdid wa iqadul fitan wa isy'al as-sur', karena sebagian pertanyaan yang diajukan itu di majelis-majelis taklim terkadang tujuannya memang untuk menimbulkan kekacauan, menyalakan api fitnah dan menyebarkan keburukan. Terkadang di majelis taklim ada orang yang sengaja memancing keributan. Dia tahu nih pembahasan ini masalahnya sensitif, tapi sengaja ditanyain sama dia. Untuk apa? Dia mau memancing keributan, untuk menyebarkan keburukan, sehingga majelisnya harus ditutup, majelis taklimnya harus dibubarkan, kajiannya harus dihentikan, sehingga ilmu yang lain tidak tersampaikan. Maka yang disoroti hanya satu keributan tersebut. Dan ini banyak terjadi di majelis taklim guru-guru kita, para asatidz kita. Wa man kana sabiqul ulama hadhihi al-masail, mereka terkadang sebagian para ulama itu ketika mendapati hal-hal yang seperti ini di majelis beliau, ada yang bertanya tentang suatu permasalahan yang ketika dilihat ini kayaknya pertanyaan ini itu menjebak, pertanyaan ini itu bakal bikin keributan, la yabiqu ma la yujib. Maka jangan heran kalau ternyata ulama tersebut mengambil sikap acuh tak acuh. Itu pertanyaan yang ditanggapi, pertanyaan yang dijawab. Jangan heran, karena kalau dijawab sama syekh itu, sama ulama itu akan jadi keributan. Mungkin ketika kita bertanya sama seorang guru, sama seorang ustaz, sama seorang kiai, sama seorang sepuh, ternyata pertanyaan kita itu tidak dijawab. Jangan emosi dulu. Jangan langsung ribut, wah ini bukan dijawab ini, gimana ini? Jangan. Sabar. Karena bisa jadi pertanyaan yang kita ajukan itu akan menimbulkan fitnah. Oleh karena jangan heran ketika ditanyakan suatu perkara kok tidak dijawab sama seorang ulama, karena bisa jadi pertanyaan tersebut akan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Karena marah maka fizikal muta'allim, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya dalam pembahasan bagaimana seorang guru itu terkadang membiarkan pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang penuntut ilmu. Fala budda min at-ta'affuz fi mas'alatil alim. Oleh karena sangat perkara yang penting untuk kita perhatikan bagaimana kehati-hatian kita ketika kita bertanya kepada seorang ulama. Wa yuflihu fi ta'affudhihi fiha illa man a'mala arba'a usulin. Dan tentu seseorang penuntut ilmu tidak akan pernah bisa berhasil beretika dalam bertanya bukan kecuali dia memperhatikan 4 perkara berikut. Ini ada amalan dari syekh bagaimana seseorang itu harus beretika ketika bertanya. Yang pertama, awalnya yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia bertanya. Yang pertama, al-fikru fi su'alihi dimana yas'al. Dia harus pikirkan terlebih dahulu sebelum dia bertanya, untuk apa dia bertanya? Niatnya apa? Dia mau nanya permasalahan itu, niatnya apa? Apakah memang ada manfaat di situ atau enggak? Fayaqulu qasduhu min su'ali at-tafaqquh wa ta'allum. Yang harus dia perhatikan sebelum dia bertanya adalah niat dia, bahwa tujuan dia bertanya itu untuk belajar ilmu agama dan paham akan perkara tersebut, bukan untuk perkara yang lain. Jadi yang perhatikan paling pertama sebelum kita bertanya adalah dia, karena ini penting. Dan orang yang bertanya itu enggak semua niatnya untuk cari tahu, bukan. Karena kata Syekh di sini, la ta'allum wa ta'allum. Karena sebagian orang itu bertanya untuk mencari-cari kesalahan atau untuk menyembuhkan diri. Dia bertanya sengaja untuk nyari-nyari kesalahan ustaznya. Dia kasih pertanyaan yang paling sulit untuk menjadikan mudah-mudahan. Atau dia bikin pertanyaan yang belibet sehingga ulamanya jawabnya
ribet dan salah diviralkan, hancur sudah. Atau dia untuk sombong-sombongan. Ketika dia nanya, Ustaz, dalam kitab itu, buat sombong, untuk menampilkan di hadapan jamaah bahwa dia itu orang yang banyak literasi, banyak baca, untuk menyombongkan dirinya. Dan ini sering terjadi di hadapan para penuntut ilmu, sehingga ditulis oleh Syekh bahwa bertanya itu benar-benar harus untuk memahamkan diri kita, untuk kita ambil manfaatnya atau manfaat untuk orang banyak, bukan untuk menyombongkan diri, untuk berbangga diri, atau untuk menjatuhkan seseorang. Dia bertanya sengaja, Ustaz, izin bertanya Ustaz. Pertanyaan, Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, kebetulan suami saya hadir. Atau Ustaz, mohon nasihatnya, kebetulan istri saya ikut ngaji Ustaz. Ini kan ada upaya untuk menjatuhkan. Nah, jangan seperti itu. Gunakan bahasa-bahasa yang lain. Jadikan niat kita itu untuk saling menasehati, bukan untuk menjatuhkan. Fa inna man sa'a qasduhu fi su'ali yuridu barakatal ilmi. Karena barang siapa yang buruk niatannya ketika dia bertanya, maka dia akan terhalang dari keberkahan ilmu tersebut. Wa yumna manfaatah. Tidak akan manfaat ilmunya. Meskipun dia dijawab sama ustaznya, meskipun dia paham dan ngerti dari ilmu yang dia tanyakan, tapi kurang berkahnya dan tidak manfaat ilmu yang dia dapatkan. Wafidas man yas'al wa lahu fi su'alihi husnul batin. Karena sebagai manusia terkadang mereka bertanya, di dalam pertanyaan tersebut ada maksud tertentu yang dia sembunyikan. Ada niatan-niatan buruk dari pertanyaan yang dia ajukan. Yuridu tawassul bi ila maqsudin lahu. Yang dia sengaja kemas pertanyaan tersebut untuk bisa mendapatkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Ada orang yang bertanya, sebenarnya dia tahu ini hukumnya nggak boleh, ini perkaranya nggak boleh. Cuma gimana caranya dia bertanya supaya mendapatkan jawaban boleh? Dia pinter itu kosakata, dia menerangkan itu kondisi yang sebenarnya sehingga akhirnya ulamanya kiainya jawab, oh iya ini perkara yang boleh. Padahal sejatinya perkara yang nggak boleh. Halnya dia bertanya tentang perkara yang dia tahu itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh, tapi sengaja dia pelintir-pelintirkan perkara tersebut dari cara bertanyanya, dari kosakatanya, supaya gurunya tersebut, kiainya tersebut mengeluarkan jawaban sesuai yang dia inginkan. Contoh kecil, Ustaz, apa hukumnya minum Ustaz? Ustaz jawab, pasti ada minum itu boleh, hukumnya boleh. Ada yang dia maksud ada minum khamr. Ayo minum, kita minum dulu kan jelas khamr. Cuma dia samarkan untuk melalui manusia. Akhirnya berbicara, dia bilang, oh Ustaz ini boleh minum khamr, boleh minum arak. Selagi tidak memabukkan ini, redaksi di tubuh hari ini hanya terjebak dalam pertanyaan tersebut. Dan itu ada. Oleh karena kata Syekh di sini, fa idza qafala anhu al-mufti wa afdahu bima yuridu fa yatihi wa syara. Ketika kiainya, ketika ustadznya, ketika ulamanya enggak ingat gitu dengan pertanyaan yang dia ajukan, sehingga akhirnya menyampaikan perkara yang seharusnya tidak boleh menjadi boleh karena diputar-putar sama dia, maka dia hati-hati. Maka dia merasa bahagia, merasa senang. Wa asyara dia viralkan perkara tersebut. Wa idza tanabbaha ila aslihi hala bainahu wa bain mawadihi wa zajahu anhu. Tapi kalau dia mendapatkan jawaban, ternyata masya Allah, syekhnya ngerti, faham kondisinya. Syekhnya ngerti gitu. Bukan syekhnya cerdas atau gimana. Masya Allah, para ulama kita itu cerdas. Cuma kan ada kondisi terkadang ingat atau nggak ingat. Kenapa? Kan dipintir-pintir. Ketika ulama tersebut ingat dengan maksud pertanyaannya, sehingga akhirnya memberikan jawaban yang seharusnya diberikan dan tidak tersampaikan maksud dan hal nafsunya, maka akhirnya apa? Dia sengaja tinggalkan buku tersebut. Dia tutup-tutupi pembahasannya. Gak dia tinggalkan. Padahal dia rekam juga, tapi dia dilihat lagi. Dan dia
penuh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Hal ini pernah terjadi. Dicontohkan di sini. Qala Al-Qarrafi rahimahullah taala di kitab Al-Ihkam. Al-Imam Qarrafi beliau pernah bercerita menyebutkan di dalam kitab beliau, su'itu marratan an 'aqdi nikah bil Qahirah. Dalam suatu majelis, aku pernah ditanya tentang akad nikah di Mesir, di Kairo. Apa hukumnya? Melaksanakan akad nikah, melangsungkan akad nikah, tapi di Mesir, apa hukumnya? Hal yajuzu apa? Boleh apa enggak? Boleh enggak nikah di Mesir? Boleh, jelas. Boleh hukumnya. Oleh karenanya, fatadatu wa qultu lahu ini saya ma'aftika hatta tubayyini ma maksud bihadzal kalam. Maka Syekh merasa ragu. Maksudnya apa? Dia nanya, apa hukumnya Syekh melangsungkan akad nikah di Kairo Mesir? Apa hukumnya? Maka Syekh merasa ragu. Ada kayak gini ngapain? Apa maksudnya? Maka dikatakan, saya gak akan memberikan fatwa kepada engkau sampai engkau jelaskan apa maksudnya. Tujuan kamu nanya gitu apa maksudnya? Engkau nanya, apa hukumnya melangsungkan akad nikah di Mesir? Semua kita tahu. Kata Syekh, fa inna kulla ahadin ya'lamu anna akad nikah bil Qahirah jaiz. Semua kita yang ada di Mesir tahu nikah di Mesir, nikah di Kairo boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Tapi saya tidak akan jawab pertanyaan kamu sampai kamu jelasin apa yang kamu maksud. Orang tersebut berupaya mengelakkan Syekh dan aku terus menekannya untuk menjelaskan apa yang dimaksud. Ini juga akan jawab. Kalau kita jawab asal-asalan, kan bayangkan kalau Syekh menjawab jais, boleh, nikah di Mesir boleh. Ternyata ada maksud tersebut. Apa maksud tersebut? Akhirnya kata Syekh, hatta sampai dia akhirnya menjelaskan, inna aradna an na'qida kharij al-Qahirah fa munina li'annahu istihlal. Saya ini ingin melangsungkan akad nikah Syekh di negeri saya, tapi dilarang, nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh kata Syekh? Kenapa dilarang di negeri kau? Oh, li'annahu istihlal. Karena nikahnya itu nikah istihlal. Apa itu nikah istihlal? Nikah istihlal itu nikah yang dilangsungkan kepada seorang wanita yang sudah ditalak 3 sama suaminya. Untuk bisa rujuk, itu kan harus nikah dulu sama orang lain dan berjima. Maka dilangsungkanlah akad nikah istihlal. Jadi nikah itu bersyarat. Setelah nikah berhubungan suami istri harus diceraikan. Itu istihlal. Dan ini kebanyakan para ulama sepakat bahwa nikah yang seperti itu haram. Kenapa? Karena hampir sama atau mungkin sama bahkan dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah, nikah kontrak bersyarat. Nikahnya hanya sebatas ini aja ya. Ini nggak boleh. Kalau dalam agama Islam nikah itu sepanjang waktu. Nikah dalam Islam itu dilanggengkan. Ini hukum asal nikah dalam Islam. Maka nikah istiqlal itu sama dengan nikah mut'ah. Nah, di Mesir, di Kairo ada sebagian yang berpendapat boleh. Maka orang ini ingin melangsungkan akad nikah di Mesir di hadapan orang-orang yang berpendapat bahwa itu boleh. Jelas hukumnya haram. Akhirnya bahwa ini kalimat muharram fajibna lil Qahirah. Dia tahu bahwa sebenarnya ini dilarang, tapi mungkin bayarnya besar. Karena tadi ada seorang suami istri yang cerai, talak 3, kemudian ingin rujuk. Mereka nggak boleh rujuk kecuali wanita tersebut telah nikah sama laki-laki lain dan sudah melakukan hubungan suami istri. Dan bukan disengaja, setelah itu cerai enggak, tapi benar-benar sudah nikah sama laki-laki lain, setelah hubungan suami istri mungkin ditinggal wafat dengan suami barunya, atau mungkin diceraikan kembali dengan suami baru, tapi bukan direncanakan.
Ketika kita cadangkan maka itu masuk dalam nikah istihlal, dan itu haram bagaimanapun kondisinya. Baik di sini kata Syekh maupun di Mesir, dimanapun kondisinya atau dimanapun tempatnya ini adalah haram. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mulia seperti itu ada, dan itu sering menjebak usaha-usaha kita. Baik kalian, hati-hati. Kita tuh harus pikirkan dulu sebelum kita bertanya. Benar nggak pertanyaan kita ini? Niatnya sudah tulus sebelum karena Allah. Karena sebagian dari orang, dari manusia, mereka bertanya untuk menghancurkan reputasi seorang guru. Waktu urusan yang kedua yang perlu diperhatikan untuk soal Fatafatul ila malis al-anhu. Hendaknya seorang penanya itu cerdas, memikirkan tentang apa yang dia tanyakan. Kalau tadi niatnya apa? Sekarang perkara yang mau dia tanyakan ini adalah pertanyaan yang bermanfaat atau tidak. Ini dari kita dulu, harus cerdas. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang membuahkan hasil. Dengan pertanyaan tersebut imannya bertambah, amal salehnya bertambah. Itu orang lain cerdas dalam bertanya. Jangan sembarangan aja, jangan asal-asalan. Jangan buat pertanyaan yang nggak ada manfaatnya buat dia atau manfaatnya buat orang lain nggak ada, sehingga hanya akan membuang-buang waktu. Apalagi nanya di menit terakhir sudah mau bulan dia nanya, ada panjang lagi kajiannya. Sedangkan ini sudah mau pulang. Karena kesel orang, apalagi kalau belajar di kelas, waktunya biar pulang sekolah, gitu kan? Dia malah tanya, pertanyaannya gak penting pula. Nah ini harus dihindari. Pada atas kata, maka naf'al ini. Jangan tanya perkara yang gak ada manfaat dalam urusan pertanyaan tersebut. Imma binnadari ila hali, baik dilihat dari sisi manfaat untuk diri kita, atau binnadari ila masalah nafsiha, atau kita lihat dari sisi pertanyaannya. Terkadang pertanyaan yang diajukan oleh seseorang itu, dia nggak butuh dengan pertanyaan itu, tapi pertanyaan tersebut memberikan manfaat untuk orang sekitarnya. Kita ngaji, kita belajar. Pelajaran itu agak sedikit rumit gitu, yang membutuhkan pemahaman yang lebih lagi. Kita mungkin sudah ngerti, tapi kita lihat di kanan kiri kok teman-teman kita pada belum gitu ya, kayaknya kami nggak paham. Kita katakan bisa, mau dijelaskan dari bagian bisa, kayaknya anak belum paham, atau mungkin kayaknya butuh dijelaskan dari bisa. Kalau kita mungkin malu mulanya, nggak berani mulanya, karena benar nggak paham. Kalau tanya, paham nggak? Paham, kayak gitu, padahal belum paham. Atau kalau misalnya dia nanya, Ustaz, anak belum paham, Ustaz, tolong jelaskan Ustaz. Apa yang mau dijelasin? Dari awal Ustaz, mau ditimpuk sama Ustaz ya. Sejam setengah dijelasin gak ada yang paham gitu kan. Makanya kawan ini mungkin dia sudah paham, makanya tapi dia bertanya, dan pertanyaan dia lebih terstruktur dan itu membantu saudara. Nah itu harus kita pikirkan, ini manfaat apa enggak. Jadi niatnya ikhlas dan pertanyaannya harus pertanyaan yang bermanfaat. Jangan cuma ikhlas saja, ikhlas saya Ustaz, tapi pertanyaan yang bermanfaat. Ini kan buang-buang waktu dan akhirnya waktu. Contoh saja, di sini bawakan contoh bahwa ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad, ulama besar. Sudah rajul Ahmad bin Hanbal, seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Ya'juj wa Ma'juj, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ini keren pertanyaan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Suatu kaum yang nanti di hari kiamat akan keluar dari bentengnya, dari kurungan yang dibawa oleh Dzulqarnain, dan dia akan menghancurkan dunia ini. Dia lewati lautan diminum sampai habis. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Makanya keren tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tapi apa yang ditanyakan? Al-Muslimun, apakah Ya'juj dan Ma'juj itu Muslim? Ya Allah. Ya'juj dan Ma'juj itu Muslim atau enggak? Nah, dia Imam Ahmad, Allah, ini pertanyaan konyol. Maka Imam Ahmad menjawab, "Faqala ahkam al-ilma hatta tas'ala Anda." Apakah itu benar-benar sudah
sampai kok nanya itu kayak gini gitu. Emang gak ada pertanyaan tentang ilmu yang manfaatnya yang lain? Maksudnya Muhammad itu gitu. Kenapa gak tanya perkara ilmu yang lain saja yang manfaat? Kenapa tanya seperti ini? Ente tahu dia muslim atau gak muslim, emang ente mau salah sama dia? Gitu. Gak ada manfaatnya. Ente udah belajar semua ilmu sampai gak ada pertanyaan lain selain ini ditanyakan tentang perkara ini. Ini perkara yang gak manfaat. Dan perkara yang tidak manfaat itu pertanyaan yang paling dibenci sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling dibenci perkara yang tidak manfaat dan perkara yang tidak terjadi. Perkara yang tidak terjadi atau yang belum terjadi. Oleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kita sudah sampaikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan sama orang lain. Pada saat ya Rasulullah atau ya Muhammad, besok orang itu manggil Nabi SAW itu pakai nama langsung. Ya Muhammad, pada saat wahai Muhammad, apa yang kiamat terjadi? Kata Nabi SAW bukan yang menjawab, malah ditanya balik sama dia. Wah ada telah. Emang apa yang kau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Kau sudah nanya hari kiamat sudah tak? Itu sudah berbuat apa untuk persiapan hari kiamat? Karena perkara akhirat, hari kiamat, pelik masalahnya. Apa yang sudah disiapkan? Pertanyaan-pertanyaan yang kurang disenangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang menjawab dengan perkara yang lain. Oleh karenanya, wakil berhubung soal amalan yakal. Perkara-perkara yang harus dihindari pula dari pertanyaan adalah pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau istrinya berzina? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaparkan hal tersebut. Maka akhirnya alhamdulillah ketika dia bertanya, istrinya belum berzina, tapi setelah dia bertanya malah akhirnya kejadian. Maka Nabi SAW dibenci pertanyaan yang belum terjadi. Atau malah yudhabi kullu ahadin, atau perkara-perkara yang seharusnya tidak ditanyakan di hal yang umum, tidak bisa dibahas secara umum. Ada perkara-perkara yang khusus dibahas secara khusus dalam rumah tangga yang kalau ditanyakan di majelis taklim secara umum akhirnya terbuka yang seperti ini jangan dibicarakan. Atau ada pertanyaan tentang pernikahan tapi kajian SD bapaknya ada tentang pernikahan kan nggak pantas. Atau ada pertanyaan seperti ini seharusnya dibicarakan di waktu dan tempat yang sepantasnya dan seharusnya. Yang ketiga, Allah SWT ada perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan untuk para penanya. Ini penting buat kita, karena kita ini kan hidup penuh dengan pertanyaan. Fa'intibahu ila salahiyat hadis ijabah al-su'al. Hendaknya seorang penanya itu memperhatikan kondisi syekhnya, memperhatikan kondisi gurunya. Apakah ketika dia bertanya itu kondisi gurunya memungkinkan untuk menjawabnya atau tidak? Memungkinkan untuk menjawabnya atau tidak? Fala yas'aluhum fi halin tanawwu. Jangan bertanya di waktu-waktu yang sulit bagi guru kita untuk menjawabnya. Kalau ini mahmuman, contoh guru kita sedang berduka, sedang sedih, sedang galau. Mungkin dia alhamdulillah orang tuanya lagi sakit atau istrinya lagi sakit, anaknya lagi sakit, kita sibuk aja banyak sama dia gitu ya. Jangan dipaksakan pertanyaan seperti ini. Karena tahu ini sebagai orang itu kurang ada, kurang perasaan. Bertanya nggak tahu. Mungkin gurunya sedang berduka gitu ya, ada keluarga yang wafat. Dia memanfaatkan kesempatan tersebut. Ini mumpung nih, guru saya lagi ada di luar majelis, lagi sendirian gitu kan. Gurunya sedang berduka, sedang bersedih. Tapi dia tanya tentang suatu perkara masalah. Maka ini tidak sepakat. Carilah waktu-waktu yang memang guru kita mudah untuk menjawab pertanyaan kita. Allah kira atau guru kita itu sedang fokus berpikir sesuatu atau sedang dibebani suatu pikiran yang berat. Tadi mungkin lagi banyak kerjaan gitu ya, lagi banyak pembahasan yang sedang dia pikirkan. Maka kan bisa terlihat dari wajahnya.
ini lagi ruwet nih, maka jangan tanya dulu. Cari waktu yang baik. Kalau masih di ini atau guru kita itu sedang dalam perjalanan, sedang berjalan gitu ya. Meskipun tidak kompak. Karena sebagian para ulama, sebagian para masyayikh, mereka memang sengaja menyediakan waktu berjalan mereka dari masjid ke rumah untuk bertanya untuk ilmu. Banyak dari para ulama yang menjadikan waktu tersebut sebagai waktu para ulama ilmu bertanya kepada mereka. Allah kan saya tahu, atau ketika syekh kita, guru kita sedang mengendarai kendaraan, nah itu juga jangan terlalu dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan. Ya, terkadang ya, ini kejadian sama salah satu Ustaz Kibar gitu ya. Ini Ustaz Kibar, Masya Allah, beliau jadwal hari itu padat. Dari tempat kajian ini lanjut mungkin sekitar 4-3 jam perjalanan isi kajian. Di perjalanan tersebut niatnya Ustaz ini mau istirahat, tapi ada panitia yang kurang perasaan. Sepanjang perjalanan Ustaz ini tanya diajak ngobrol, bayangkan 3 jam 4 jam diajak ngobrol, padahal dia itu istirahat. Pada akhirnya apa? Sampai tempat momen waktu dan tempatnya di mana kita harus bertanya sama guru kita. Bagaimana yang mutiba nafsi, yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan kondisi guru kita ketika kita bertanya. Oleh karenanya, di antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini gelar Syekhul Islam, itu gelar yang Masya Allah, gelar yang sangat amat mentereng, karena nggak semua para ulama itu bisa dapat gelar Syekhul Islam. Bagaimana cerdasnya, hebatnya, salehnya beliau rahimahullah ta'ala. Di antara murid spesial yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara ada, Masya Allah, ini mungkin sempat berkahnya ilmu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara ada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mau bertanya kepada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernah suatu ketika Imam Ibnu Qayyim mendatangi gurunya pada salat subuh, ingin mempertanyakan suatu perkara pembahasan. Ketika sampai di masjid, dia temukan ternyata gurunya sedang berzikir. Ditunggunya gurunya tersebut oleh Imam Ibnu Qayyim, dan ternyata sampai waktu duha itu gurunya masih fokus berzikir. Allah, mengajar jemaah. Imam Ibnu Qayyim nunggu. Kan bisa saja Imam Ibnu Qayyim, Assalamualaikum Syekh, mohon maaf saya izin bertanya sebentar. Mungkin ada kesibukan lain dan segala macamnya. Tidak. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menunggu gurunya. Dia tidak mau mengganggu kefokusan gurunya ketika berpikir. Kamu diganggu. Sampai menjelang waktu, sampai waktu duha lewat. Setelah itu ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selesai berpikir. Kemudian dia bangun dan menemukan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menunggu dirinya untuk bertanya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan bahwa inilah sarapan. Kalau aku nggak sarapan seperti ini, aku akan jam seharian. Wah, sarapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak kepada Allah. Maka itu baru kembali mengajukan mereka. Yang perlu kita lihat bagaimana adabnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika ini bertanya kepada gurunya, benar-benar memperhatikan kondisi guru, bahkan tidak berani ganggu gurunya meskipun sedang kondisi. Mungkin kalau ada ustaz seorang guru lagi doa ini, mungkin kita agak sedih mau nanya. Tapi kalau mungkin ustaz lagi cuma baca Quran gitu ya, atau baca kitab atau lagi mikir, mungkin kita pede gitu ya untuk nanya. Tapi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, beliau menunggu sampai gurunya benar-benar pulang. Kemudian di sini disebutkan contoh. Wasal rajulun Ibnu Mubarak. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Imam Ibnu Mubarak, ya, seorang ulama. Hadis Imam Bukhari tentang sebuah hadis, sedangkan Imam Ibnu Mubarak dia sedang berjalan. Maka Imam Ibnu Mubarak beliau mengatakan, "Laisa hadza min tawqiril ilm." Ini tidak termasuk dalam penghormatan kepada ilmu. Jadi itu ditanyakan ketika di majelis. Namun tadi kita sampaikan bahwa tergantung kondisi guru kita, ya, apakah guru kita mempersilahkan kita untuk bertanya atau tidak. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, Rasulullah Habib simpul yang keempat. Fala yanqudu as-sa'ilu ila kayfiyati su'alihi.
hendaknya seorang penanya itu memperhatikan cara dia menyampaikan pertanyaan. Memperhatikan cara dia menyampaikan pertanyaan. Ini perlu diperhatikan juga. Karena terkadang sebagian orang tidak memperhatikan cara dia bertanya. Dia bertanya tanpa dimulai dengan salam, tanpa dimulai dengan kalam, tiba-tiba, Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Begitu huruf kapital semua tulisannya, terus ada seru 3 biji dari bawah. Ini dia mau nanya atau mau marah-marah? Kan tidak seperti itu. Ada. Hendaknya seseorang itu memperhatikan metode atau tata cara dia menyampaikan pertanyaan dia. Bi'ikhrajihi fi suratil hasanatin muta'addibah. Harusnya dia bertanya dengan bentuk pertanyaan yang baik dan beradab. Perhatikan, tadi contohnya ketika kita nanya jalan saja, kita turun dari kendaraan kita mulai dengan salam, Assalamualaikum, mohon maaf Pak, saya izin bertanya agama ini, kan enak. Beda dengan orang yang tiba-tiba nanya, Pak, alamatnya di mana ya Pak ya? Salah kita, lagi juga emosi menjawab pertanyaannya. Kamu nanya siapa? Ya siapa? Permisi kah? Tiba-tiba langsung nanya, rumahnya di mana Pak ya? Pak itu tak pulang. Nah itu nggak ada sama sekali. Lalu bagaimana dengan dia? Ini, kalau tak cukup doa di syurga. Nah ini salah satu ayat yang diajarkan sama beliau adalah ketika kita mau bertanya, doakan dulu guru kita. Wa yubajimuhu fi khitabihi. Dan kita usahakan berbicara dengan cara yang sopan. Oleh karena di antara adab yang biasa dilakukan oleh para pemimpin di majelis-majelis pondok gitu ya, atau di kampus-kampus kita memulai itu Syekhul Barakallahu fikum. Wahai guru kami, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau. Dimulai dengan doa. Sebelum kita bertanya, mulai dengan doa dulu. Ya. ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوء وأخلاق العوام. Jangan sampai kita berbicara dengan guru kita, bertanya dengan guru kita, muamalah kita sebagaimana muamalah kita dengan orang-orang pasar, orang-orang biasa nongkrong di pasar, atau sebagai orang umum, orang awam. Jangan. Qala Ja'far ibn Abi Uthman, berkata Ja'far ibn Abi Uthman, kunna inda Yahya ibn Mu'in. Dahulu kami belajar di sisinya Yahya ibn Mu'in. Faja'ahu rajulun musta'jilun. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan tergesa-gesanya. Faqala ya Aba Zakaria. Ini orang datang tergesa-gesa. Ini lagi majelis taklim. Tiba-tiba ada orang dari luar datang tergesa-gesa dengan kos-kosannya. Kemudian dia bilang, ya Aba Zakaria, wahai Abu Zakaria, hadithni bisyai'in adkuruka bihi. Coba berikan aku satu hadis, ajarkan aku satu hadis yang dengan satu hadis tersebut aku akan mengenang kau. Jadi oleh-oleh. Ini jadi ajarkan aku satu hadis yang satu hadis tersebut akan aku ingat bahwa engkau yang menyampaikan hadis itu kepadaku. Orang datang tiba-tiba terburu-buru langsung minta hadis kepada Abu Zakaria. Apa yang dijawab oleh Abu Zakaria? Ya, Abu Zakaria menjawab, faqala Yahya, udhkurni annaka sa'altani an uhaddithuka fala af'al. Kalau bahasa kita ya, ente minta oleh-olehnya, ente minta anak-anaknya. Nih, ente harus begini, ente datang ke anak, minta hadis sama anak, dan anak kasih. Itu yang kita mau. Kalau bahasa kita kasarnya, makan tuh kenangan. Dia minta kenangan sama Syekh tadi, sama Zakaria tadi. Tapi dikatakan dengan Islam Yahya tadi, tapi datang tiba-tiba buru-buru bilang, ya Yahya, ajak ya Abu Zakaria, ajarkan sama saya satu hadis yang dengan satu hadis tersebut saya akan jadikan kau sebagai kenangan. Abu Zakaria Yahya dia menjawab, ente datang ke anak dengan ini yang harus lakukan. Ente datang ke anak minta hadis dan aku gak kasih. Kenapa? Karena itu ada. Nah, itu kenangan. Jadi pelajaran buat orang tersebut bahwa dia gak berada ketika bertanya dan dia tidak melakukan ini hati-hati. Oleh karenanya,
Akhirnya Syekh Islam menutup, "Pada ta'amal su'alat wa ala ahli ilmu." Kalau kita perhatikan bagaimana kondisi para penanya di hari ini, pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita tak kenal para menteri di hari ini. Ra'ayka fi katsirin minha saddu ta'affudin wasafsar ilahi. Kalian akan menemukan, kita akan menemukan bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut kering dari adab. Tidak ada adab sama sekali. Terkadang ada orang yang nanya, tulisannya sengaja berantakan atau kurang persiapan, sehingga ustadznya bacanya bingung karena mungkin susunan kalimatnya kurang baik atau tulisannya kurang baik. Oleh karenanya Syekh Saleh yang menulis kitab ini pernah memuji seorang penanya. Kenapa? Karena Masya Allah, penanya tersebut telah mempersiapkan pertanyaannya dengan cara diketik dan di-print. Maka kata Syekh, ini orang Masya Allah, dia bertanya dengan cara yang baik. Dia tulis pertanyaan tersebut. Tentunya ketika kita berpikir, kita akan berpikir dulu. Kita rancang, kita rangkai pertanyaan dengan indah, kemudian kita print sehingga Syekh mendapati pertanyaan yang bagus dan indah. Karena berapa banyak dari pertanyaan yang diajukan kepada ustaz-ustaz kita, kepada guru-guru kita, tapi akhirnya salah paham. Ustaz bacanya bingung, akhirnya apa? Salah paham. Akhirnya tidak terjawab pertanyaan yang diajukan. Ini banyak terjadi. Ya. Atau kalau pertanyaan secara lisan terlalu dadakan, tidak dirangkai dulu susunan pertanyaannya, sehingga kadang gurunya salah menangkap maksud. Akhirnya pertanyaannya tidak terjawab, atau mungkin terjawab pertanyaan malah sebaliknya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak sampai maksud untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oleh karenanya perlu kiranya perkataan yang dibawakan oleh Zaid bin Aslam. Wa ma ahwaja haula'i ila maqalan Zaid bin Aslam rahimahullah. Di sini Syekh menutup pembahasan beliau bahwa kata Syekh, para penuntut zaman ini itu sangat butuh dengan perkataan yang dibawakan oleh Zaid bin Aslam. Ketika lamma sa'alahu rajulun an syai'in faqallaba 'alaihi. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Zaid bin Aslam, tapi nanya itu seolah-olah ini orang melinjak. Pertanyaan itu ketika dia bertanya itu kok nggak pantas untuk bertanya seperti itu. Maka Zaid bin Aslam mengatakan, idhab, itu pergi, diusir sama Zaid bin Aslam. Fara'allam kaifa as'al. Belajar dulu bagaimana cara dia bertanya. Thumma ta'ala fas'al. Kemudian kamu datang lagi ke sini, baru kamu tanya pertanyaan kamu. Diusir sama Zaid bin Aslam. Maka Syekh, wa kam hum muhtajuna yawman ila mithli maqalat Zaid bin Aslam. Sungguh berapa banyak orang yang butuh dengan perkataan Zaid bin Aslam. Ente nanya, ini begini. Ente belajar dulu bagaimana cara bertanya, baru datang ke sini tanya. Sebelum ente belajar cara bertanya, bosan. Maka cara bertanya itu perlu kita perhatikan. Karena ringkasnya jemaah, ringkasnya. Sebelum kita bertanya, pertama, kita harus perhatikan yang kita bertanya. Kedua, kita harus lihat apakah pertanyaan kita itu bermanfaat atau tidak. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kondisi guru kita, kondisi syekh kita sebelum kita bertanya. Dan yang keempat, kita harus tahu cara bagaimana menyampaikan pertanyaan yang baik kepada guru kita. Karena waktu kita, ya apalagi zaman medsos sekarang itu, ngeri-ngeri orang yang asal-asalan, nggak salam, nggak ada perkenalan diri, tiba-tiba langsung nanya. Kadang nggak tahu kondisi, mungkin gurunya sedang di rumah sakit, gitu ya. Dan ini pengalaman pribadi, gitu ya. Ada orang nanya, sedangkan lagi di rumah sakit, kita lagi di rumah sakit, dan banyak yang kita lakukan di saat itu. Dan kita belum sempat nanya apa, udah jawab pertanyaan orang tersebut, tiba-tiba orang tersebut bilang, gimana sih, kok ditanya, kok dijawab, udah banget sama ilmu, konflik sama ilmu, kondisinya. Tidak pernah ada sama sekali, ya, tidak pernah ada sama sekali. Oleh karena itu sekalian, kita harus belajar, ya. Karena
karena memang betul sebagian para ulama mengatakan bahwa ada lebih dahulu daripada ilmu, tapi tentunya ada yang kita pelajari harus juga sesuai dengan ilmu. Jangan juga kebalikan, ya. Kadang sebagian manusia menyalahkan menyalahkan ilmu karena katanya beradab, dan terkadang juga menyalahkan adab karena katanya ilmu yang salah, sehingga akhirnya pusing. Ini gimana ternyata ketika dia beradab belajar adabnya tidak pakai ilmu yang benar, sehingga akhirnya kebalikan, tangan gurunya dicium bolak-balik sampai kakinya dicium, sedangkan alhamdulillah hal tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci sampai bersujud di hadapan gurunya. Tidak baik. Allah Taala dan Sahabat yang bisa sampaikan pada kesempatan siang ini, insyaallah dua pembahasan lagi yang insyaallah kita akan coba tuntaskan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menuntaskan sebelum datang waktu Ramadan, sehingga nanti setelah Ramadan insyaallah kita akan mulai dengan nikmat yang baru lagi. Allah Ta'ala bisa yang berada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon ampun kepada Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.